Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudomo, peserta Laksar CPNS Badan Karantina Indonesia tahun 2025. Saat ini saya bekerja di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Pegunungan sebagai analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Tugas ini adalah tugas agenda ketiga. Penasaran dengan videonya? Yuk simak video ini. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Pegunungan adalah unit pelaksana teknis di bawah Badan Karantina Indonesia yang bertugas untuk mencegah masuk dan keluarnya hama dan penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan yang berpotensi merugikan dari dan ke wilayah Papua Pegunungan. Berlokasi di Provinsi Papua Pegunungan dan merupakan provinsi baru yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Tujuan besar instansi menjadi karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati yang memakmurkan kehidupan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam struktur organisasi, jabatan fungsional analis sumber daya manusia bertanggung jawab langsung dalam laporan kepegawaian kepada Kepala Subbagian Umum. Sebagai analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama, melaksanakan tugas utama dalam urusan kepegawaian, dengan tugas tambahan melaksanakan kegiatan keuangan sebagai verifikator dokumen keuangan, membuat daftar gaji dan lembar pegawai, membantu pelaksanaan kegiatan bendahara pengeluaran, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja. Analis sumber daya manusia dapat menghadirkan berbagai layanan yang berfokus pada pengelolaan dan pengembangan tenaga kerja dalam suatu organisasi. Layanan ini mencakup analis data, pengembangan kebijakan dan program, serta konsultasi terkait SDM. Standar layanan yang harus dicapai oleh analis sumber daya manusia mencakup beberapa aspek penting termasuk profesionalisme, kompetensi, efektivitas, dan kepuasan pelanggan internal dan eksternal. Analis sumber daya manusia harus mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Smart ASN yang telah saya jalankan adalah saya telah menggunakan dalam lingkungan eksternal penggunaan aplikasi Bestras, sistem layanan karantina digital yang bertujuan untuk mempermudah dan mengintegrasikan berbagai layanan tindakan karantina, baik untuk pengiriman hewan, ikan, maupun tumbuhan domestik maupun ekspor. Bestras juga terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain seperti eLab, permohonan tindakan karantina atau PTK, serta mendukung penerapan sistem tanpa kertas untuk sertifikat. Dalam lingkungan internal, penggunaan ASN digital mendukung manajemen ASN melalui penyediaan data dan informasi terintegrasi, memfasilitasi layanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, pensiun, mutasi, dan usul NIP dan NI P3K. Penggunaan e-presensi dalam konteks untuk mencatat, menyimpan, dan mengelola data kehadiran secara otomatis dalam bentuk digital, serta menyediakan rekapitulasi kehadiran yang akurat dan real-time, memudahkan proses rekapitulasi kehadiran karyawan atau anggota suatu organisasi, baik untuk keperluan absensi harian, perhitungan gaji, maupun pemantauan kinerja. Hal yang perlu ditingkatkan adalah inovasi dan kreativitas terkait pengembangan dalam metode perhitungan rekapan, perhitungan gaji ataupun lembur, dan hal-hal tersebut dapat ditunjang dengan pengembangan kompetensi dan kolaborasi dengan tim kerja kepegawaian.